merasa nyaman di zona tidak nyaman itu yang jadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kalau berbicara antara nyaman dan tidak nyaman, di mana tadinya Pak Mario? Ketika kita merasa tidak nyaman, tentunya kita mencari kenyamanan. Itu tujuan hidup kita, Pak. Untuk mendapatkan kenyamanan yang sesungguhnya. Tapi kan kita harus berfokus pada tindakan-tindakan yang tepat. Bisa dibantu, Pak. Tindakan seperti apa yang harus kita fokuskan terlebih dahulu? Oke, Mas Ilbram, kalau ini ada gunung begitu ya. Kalau SD dulu gambar selalu begini ya. Kemudian ini pohon, ini mataharinya. Iya tuh, gitu. Nah, ini pohon begitu. Lalu ini rumahnya Mas Ilbram, jalanan begitu, pulau-pulau, sawah-sawah, pulau-pulau, apa namanya, sawah-sawah begitu dah. Ini nyaman Mas Ilbram. Harusnya sih nyaman, Pak. Harusnya nyaman. Nah, banyak orang karena tidak bisa hidup seperti ini, dia membuat dirinya nyaman di tempat dia berada. Walaupun kekurangan, walaupun tidak enak. Oke? Namanya complacent. Complacent itu perasaan sudah sampai. Complacent itu adalah sifat santainya orang yang sukses. Tapi juga sering menjangkiti orang yang sesungguhnya gagal. Nah sekarang, complacent itu pada orang sukses, baik nggak? Sudah pernah dengar orang sukses gagal? Jatuh? Karena complacent. Bayangkan orang sukses saja gagal karena complacent, bisa dibayangkan orang gagal. Itu gagal pol. Nah, karena dia merasa nyaman dalam kegagalan. Nah, complacent ini merasa nyaman ini karena biasanya karena takut melakukan perubahan. Tidak menghormati haknya untuk berubah. Dia nih ya fokusnya. Dia berfokus kepada kegagalan daripada keberhasilan. Dia berfokus pada kelemahan daripada kekuatan. Dia berfokus pada resiko daripada keberhasilan. Dia lebih tertarik kepada kegagalan daripada keberhasilan. Akhirnya dia memilih tidak melakukan apa-apa. Lalu menasihati dirinya untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan. Lalu melihat dirinya sebagai korban. Lalu menyalahkan semua orang dan dunia kecuali dirinya. Nah setelah dia 5 tahun melatih dirinya merasa seperti itu. Berapa tahun dibutuhkan untuk membongkar itu? Kalau 5 tahun dia sudah melatih dirinya. Lebih panjang dari 5 tahun. Itu sebabnya berbahaya sekali orang yang tidak marah dengan kelemahannya. Yang tidak marah dengan kekurangannya. Angry is good. Kalau itu membuat Anda bekerja lebih keras. Kalau itu menjadikan Anda tidak tidur karena Anda menyusun rencana kerja. Anda menjadi lebih tegap, waktu orang semua letih, Anda masih gagah karena Anda marah. Marah itu baik kalau menjadikan Anda lebih hebat. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya kembalikan kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Siapa lagi? Silahkan, Bapak. Assalamualaikum Pak Mario, saya Abi dari Depok. Yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, saat kita gagal dalam hubungan percintaan, tentunya kita akan merasa sedih, gundah gulana bagaimana dan sebagainya. Gundah gulana? Ya. Saya baru dengar kemudian itu. Lama, Pak. Saat kita berlama-lama di situ, kita tiba-tiba akan merasa nyaman di situ. Padahal dengan nyamannya kita di situ, itu akan menggerogoti diri kita sendiri, di mana itu nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Itu bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih benar. Ya, banyak orang ini loh kehidupannya menikmati penderitaan. Apakah penderitaan enak? Kalau tidak, kenapa status-status di Facebook, Twitter, BlackBerry itu isinya derita cinta? Ayo, nikmat loh, trust me. Setan itu merancang dalam sudah sekian abad, ribuan abad adanya manusia ini, itu rasa penderitaan itu diberikan kenikmatan. Sehingga orang menemukan kenikmatan dalam dihina orang, direndahkan orang, merasa sebagai korban itu nikmat sekali. Itu. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya siapa yang menjadi korban?
istri. Kenapa kok semua orang menyimpulkan wanita yang korban KDRT? Mengapa? Wanita itu juru siar penderitaan. Dia siarkan penderitaannya, begitu? Ayo, laki-laki menyiarkan nggak penderitaannya? Tidak, gagah. Laki-laki. Padahal banyak laki-laki itu menangis di kamar mandi. Ya, bukan saya, bukan saya. Ibu bisa baca wajah ya. Oke, nah. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekarang ini loh, kenikmatan Anda itu apa? Apakah malam-malam Anda diisi dengan perasaan sebagai korban? Dilukai, lalu datang meratap kepada Tuhan itu loh. Katanya sajadah panjang yang basah. Itu basahnya kena apa? Menangis karena mensyukuri keindahan kehidupan, atau Anda meratapi perasaan sebagai korban? Perhatikan itu. Nah sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum saya serahkan waktu ke Mas Irbram lagi. Anda itu datang berdoa kepada Tuhan itu waktu sedih atau waktu gembira? Hayo, jawab. Datang malam berdiri, Tuhanku, terima kasih gitu. Ada nggak? Sudah. Siapa uripku? Sudah mulai. Ngene kok urip gitu kan. Nah, jadi orang itu kalau datang kepada Tuhan dalam kesedihan. Nah, waktu Anda datang kepada Tuhan dalam kesedihan atau kegembiraan, Tuhan kan senang tuh Anda datang. Ya. Nah, jadi waktu datang dalam kesedihan, yang diperhatikan Tuhan datangnya atau kesedihannya? Datangnya dikeluarkan edaran. Oke? Para malaikat perhatikan. Orang ini hanya datang kepada Tuhan kalau sedih. Maka sedihkanlah dia. Whatever you do, make him sedih. Itu yang capek dia datang kepada Tuhan. Kok nggak gembira-gembira? Itu kan sebetulnya malaikat bilang, habis kamu penyedih, kamu datang kepada Tuhan kalau sedih aja, ya terpaksa aku ngasih begini. Memangnya kira suka aku sebagai malaikat ngasih kesedihan, gitu kan? Logis ya? Good. Jadi menikmati penderitaan itu sebetulnya very stupid. Mendustakan nikmat. Ada waktu untuk berdoa dalam kegembiraan, dia dalam sedih. Kalau dia menikmati penderitaannya, dia tidak menikmati keindahan dalam pernikahannya, suara anak-anaknya, itu Pak. Melihat anaknya kaget, tertawa, bercanda, itu hilang karena dia sedang meratapi penderitaannya. Itu. Baik, saya lanjutkan kepada Anda untuk melakukan pemilihan, ya. Bukan umum, bukan kepala daerah, tapi polling yang sudah disiapkan oleh Pak Mario. Silakan diambil alat polling Anda, tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Apakah yang membuat orang hanya mengeluh saat seharusnya dia bekerja keras keluar dari kesulitan? Yang A, merasa tidak mampu melakukan apapun dan kehidupan ini terlalu sulit baginya. Yang B, menyalahkan keadaan dan orang lain dan menuntut orang lain bertanggung jawab atas kesulitannya. Sedangkan yang C, tidak merasa bertanggung jawab atas kebaikan hidupnya sendiri. Yang mana yang menurut Anda? A, B, atau C? Silakan pilih sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan untuk Anda. Bagaimana hasilnya akan sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami segera kembali kepada Anda tentunya di Mario Teguh Golden Wings. Kalau kau nikahi aku akan seberangi lautan, jelajahi ngarai. Hati-hati karena setelah menikah dia nggak pernah di rumah karena sedang menyeberangi lautan.